Jakarta dan di Bandara Soekarno-Hatta sehingga kami ke Makassar bersama-sama. Dan di sana langsung difasilitasi sama IAT yang perusahaan di mana Olen bekerja, disiapkan semua segala sesuatu di sana sehingga terus dikabari, dikasih kabar, dikasih update terus, kami semua dibuatkan satu grup dan lain-lain. Sehingga hari Seninnya itu hari kedua kami ada di sana. Kami berdua bersama-sama sebagai keluarga, ada papa, mamanya Olen, dan ada kakaknya juga. Kami berdoa bersama dan setelah kurang lebih sekitar jam 12 waktu Makassar, jam 11 waktu Indonesia Barat, dan kami kurang lebih 1 jam berdoa bersama. 1,5 jam berikutnya kami dapat kabar bahwa sudah ditemukan yang kedua wanita. Walaupun belum secara detail itu ciri-cirinya seperti apa, tapi mungkin batin ya, secara batin kami kayak ngerasa itu Olen. Dan kami menunggu semuanya, dan kebetulan kami juga dikabar-kabari dari pihak kepolisian juga. Dan hari Selasa gitu ya, hari Selasa ya, hari keempat itu berarti hari Rabu akhirnya semua bisa berjalan sampai di evakuasi karena memang di sana cuacanya parah, mereka nggak bisa evakuasi secepatnya selain terjal, kabut dan lain-lain. Jadi 1 hari penuh itu nggak bisa diapa-apain setelah ditemukan. Hari kedua akhirnya yang setahu kami dapat kabar akhirnya dibuat modifikasi cuaca sehingga bisa dibawa secara darat dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Polda yang di Makassar, Bayangkara. Dan dikabarinya kami baru besokan paginya. Jadi hari keempat malam itu sampai di Bayangkara rumah sakit, paginya kami dapat kabar kepastian kalau itu Olen, sehingga kami sekeluarga langsung ke sana ngadain penutupan peti dan lain-lain, sehingga ada penyerahan dari Polda ke kami, dan selanjutnya langsung dibawa kemarin ke Jakarta, jadi pakai kargo. Jakarta baru sampai jam 2 pagi tadi, dan kami baru saja melakukan ibadah penghiburan bagi keluarga yang ada. Kurang lebih begitu kronologisnya. Kalau dimakamkannya di Tondano di Manado. Karena memang Olen besarnya lama di sana, jadi ada di Tondano. Kami akan bawa nanti malam dengan kargo lagi untuk ke sana, dan kami beberapa keluarga juga mewakili untuk ada di sana. Besok ada ibadah lagi sehingga hari Sabtu baru pemakamannya. Pesawatnya kita apa ya? Untuk Olen pesawat Garuda, kargo Garuda. Adik aku itu sosok yang ceria dan dia suka bantu orang, walaupun mungkin dia nggak ada, tapi dia selalu usahakan untuk orang lain. Walaupun sampai dia nggak ada, saya masih nggak percaya. Tapi belajar untuk terima, ikhlas. Karena mungkin kelihatannya tragis, tapi ternyata adik saya banyak memberkati banyak orang. Banyak komen-komen yang masuk yang mungkin saya nggak bisa lihat satu-satu. Cuma sekilas, tapi semua orang bilang dia adalah sosok yang baik. Dan mungkin dia baru pindah 3 bulan belakangan di Indonesia transport, tapi hampir setiap hari dia hubungin saya, dia cerita gimana dia happy-nya di sana, ketemu banyak orang-orang baik, dan aku lihat memang perubahannya itu sangat signifikan gitu. Dan aku yakin adikku pergi dengan senang gitu, dengan happy. Jadi yang keluarga mau ingat adalah adik yang cantik, adik yang baik hati, adik yang ceria. Jadi keluarga hanya ingin mengingat itu aja. Ya, dan memang 2-3 bulan belakangan kondisi Olen sangat bahagia gitu, sehingga
sampai ke kami juga gitu bahwa Olen jadi Olen yang memang yang kami tahu, Olen yang ceria, Olen yang suka banget bantuin orang, dan itu memang terlihat dari setiap komen-komen teman-temannya, cerita semua kebaikannya. Mungkin bagi kami ngelihatnya kematiannya tragis gitu ya cara matinya, tapi ketika ngelihat semua respon baik teman-teman, sahabat, saudara, saya rasa cara hidupnya Olen lebih baik diingat karena cara hidupnya memberkati banyak orang. Jadi perpanjangan kasihnya Tuhan buat banyak orang. Itu yang kami banggakan. Jadi anugerah yang besar kami sebagai kakak punya adik seperti Olen, dengan semua apa yang diceritakan dan apa yang dia udah kerjain. Gitu aja. Makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semua Terima Mas kasih. dan Mbak yang ada. Iya. Makasih.